Hai sahabat Zivi semua, ketemu lagi dengan Ki di sini dan kau di sana. Sebelumnya aku mau mengucapkan hatur nuhun untuk like dan komen positifnya dari teman-teman semua. Kali ini aku akan menceritakan kisah tentang Troy. Troy adalah sebuah film sejarah mitologi yang tayang di tahun 2004, yang disutradarai dan diproduseri oleh Wolfgang Petersen. Film yang naskahnya ditulis oleh David Benioff ini diadaptasi dari sebuah buku tentang mitologi Yunani, yaitu The Iliad of Homer. Film ini dibintangi oleh Brad Pitt sebagai Achilles, Eric Bana sebagai Hector, Orlando Bloom sebagai Paris, dan satu lagi sebagai pengisi suara oleh Eki. Oke, sebelum ke alur cerita, aku kenalin dulu ya. Pangeran dari Troya bernama Hector dan adiknya bernama Paris. Istri Raja Sparta bernama Helen sekaligus kekasih Paris. Hah? Bentar. Kekasih? Baru paham. Gara-gara ini nih perang terjadi yang mengakibatkan 2 orang prajurit terbaik harus gugur dalam pertempuran. Kira-kira siapa ya yang gugur? Penasaran? Mari kita simak. Pada 3200 tahun yang lalu, terlihat 2 pasukan kerajaan Yunani bersiap untuk memulai pertempuran. Dan sudah menjadi tradisi pada masa itu, sebelum memulai peperangan, perwakilan dari masing-masing pasukan bertemu untuk melakukan perundingan. Tentunya dengan harapan peperangan dapat dihindari. Raja Agamemnon dari Mycenae dan Raja Trio dari Tesali pun bertemu. Raja Trio meminta agar ia segera menarik pasukan dan meninggalkan wilayahnya. Raja Agamemnon ingin menguasai seluruh kerajaan-kerajaan yang ada di Yunani. Ya tentu saja Raja Trio menolaknya. Agamemnon kemudian meminta agar peperangan ini diselesaikan dengan cara kuno. Prajurit terbaikmu bertarung melawan prajurit terbaikku. Raja Trio bertanya, jika prajuritku menang? Agamemnon menjawab, kami akan tinggalkan Tesali untuk selamanya. Jika prajurit Agamemnon menang, maka tahtamu tetap menjadi milikmu, tapi Tesali berada di bawah perintahku, untuk bertarung untukku kapanpun aku butuhkan. Achilles! Where is he? I sent a boy to look for him. Rupanya Achilles, prajurit terbaik Agamemnon, absen dari pertempuran. Kemudian seorang bocah diutus untuk memanggilnya. They say your mother is an immortal goddess. Di sana disambut oleh para prajurit yang bersorak-sorai meneriakkan namanya. Lalu dengan marah, Agamemnon memberitahunya, seharusnya aku mencambuk atas kelancangannya. For your impudence. Pertarungan pun dilakukan begitu singkat, hanya dengan satu gerakan lawan pun tersungkur. Ngan sakitu. Achilles. I'll remember the name. Give it to your king. Scene selanjutnya, para pangeran dari Troya yaitu Hector dan adik laki-lakinya bernama Paris berkunjung ke Yunani menemui Raja Sparta bernama Menelaus yang merupakan adik dari Raja Agamemnon. Nah, kunjungan pangeran Troy ke Sparta itu dalam rangka kesepakatan perdamaian dan persahabatan loh antara kerajaan Sparta dan kerajaan Troya. Namun, siapa sangka Helena yang merupakan Ratu Sparta, istri dari Menelaus itu memutuskan untuk pergi meninggalkan Sparta. Keesokan paginya, Paris pun memberanikan diri untuk memberitahu Hector bahwa dia telah membawa Helena pergi bersamanya untuk pulang ke Troya. Back to Sparta. Tentu saja sang kakak marah karena sudah bertahun-tahun ayahnya mengusahakan untuk perdamaian ini. Ever seen a man? I will get you here. Di saat yang sama, Menelaus yang marah mencari Helena. Diberitahu oleh pasukannya yang seorang nelayan di sana melihatnya pergi bersama Pangeran Paris. Menelaus pun menemui kakaknya Raja Agamemnon. Dia memintanya untuk membantu menghancurkan Troya. Mendengar hal itu, tentu saja ia dengan senang hati menyetujuinya.
Karena menaklukkan kerajaan Troya adalah keinginannya sejak lama. Karena diketahui, kerajaan Troya merupakan saingan terkuat kerajaan Yunani yang sedang tumbuh. Di malam harinya, Agamemnon mengatakan bahwa dia akan menyerang Troya dengan kekuatan terbesar yang pernah ada, yang akan melibatkan seluruh kerajaan Yunani beserta prajuritnya. Dan jika dia berhasil menaklukkan kerajaan Troya, maka dia akan menguasai seluruh lautan Agia. Namun, penasehat perang memperingatkannya bahwa kerajaan Troya tidak mudah untuk ditaklukkan. Ada yang tahu kenapa? Karena mereka memiliki Pangeran Hektor yang memimpin prajurit terhebat di daerah timur. Untuk itu, dia menyarankan agar mengikutsertakan Achilles dan pasukan Eudaimonnya. Sepertinya Agamemnon enggan, karena masih ada perselisihan di antara mereka berdua. Agamemnon kemudian mengutus Odysseus, raja dari Ithaca, agar membujuk dan mengajaknya untuk bergabung menaklukkan Troya. Di suatu tempat, Achilles bersama dengan sepupunya yang bernama Patricius ditemui oleh Odysseus. From Achilles himself. Achilles yang sangat tidak menyukai Agamemnon awalnya menolak untuk ikut campur dalam peperangan melawan Troya. Namun karena bujuk rayu, Odysseus meyakinkan Achilles bahwa peperangan ini tidak akan pernah terlupakan dalam sejarah. Even if your cousin doesn't come, I hope you'll join us, Patroclus. You have your sword. I have my tricks. We sail for Troy in 3 days. Achilles yang ragu akan keputusannya itu kemudian menemui ibunya yang bernama Thetis, yang diketahui bahwa ibunya itu merupakan seorang dewi. Ibunya memberitahu Achilles bahwa sebelum ia lahir, ia sudah mengetahui hal ini akan datang. Wow, keren. Mungkin karena seorang dewi kali ya ibunya. Ibunya mengatakan bahwa jika ia tidak ikut dalam peperangan ke Troya, maka ia akan menemukan kedamaian. Hidup bahagia bersama istrinya yang cantik, memiliki anak dan banyak keturunan. Jika ia meninggal, maka keturunannya akan dilupakan, lalu tak seorang pun akan mengingatnya. Dan jika ia ikut dalam peperangan Troya, di sana dia akan menemukan kemuliaannya dalam pertempuran. Namanya akan ditulis dalam sejarah selamanya, dan dunia akan mengingat namanya. Namun dia tidak akan pernah kembali karena kemenangannya itu akan berjalan seiring dengan kematiannya. Achilles akhirnya memutuskan untuk bergabung dalam peperangan Troya agar namanya dikenang dan diingat sepanjang masa. Mereka berangkat dengan 1.000 kapal yang membawa 50.000 prajurit, gabungan dari raja-raja Yunani untuk menyerang Troya. Oke, sekarang aku akan menceritakan kisah di tempat terpisah di kerajaan Troya. Troya kedatangan Pangeran Hektor dan Paris. Mereka disambut meriah dan sukacita oleh rakyatnya. Lalu bertemu dengan ayahnya yaitu Raja Priam. Paris memperkenalkannya dengan Helen. Welcome. Keesokan harinya, para prajurit Troya terlihat sibuk membuat dan mempersiapkan persenjataan lengkap untuk menghadapi peperangan. Mereka membentuk barikade di sepanjang pesisir pantai, bersiap menyambut kedatangan para pasukan Yunani. Dan saatnya pun tiba, lonceng kerajaan dibunyikan sebagai tanda bahaya mendekat. Terlihat, 1.000 kapal pasukan Yunani mendekati pesisir pantai Troya. Achilles dan pasukan Eudaimonnya mendayung lebih cepat untuk mencapai pantai Troya tanpa menunggu pasukan Yunani. Pasukan yang berhasil mencapai pesisir pantai dihujani anak panah oleh prajurit Troya, sehingga peperangan pun terjadi. Achilles dan pasukannya membentuk pertahanan. Setelah ada kesempatan, Achilles pun balik menyerang. Dengan mudah, Achilles dan pasukannya mengalahkan prajurit Troya.
Para pasukan Yunani yang menguasai pesisir pantai menjadikan tempat itu sebagai markas mereka. Achilles diberi hadiah oleh pasukannya, seorang wanita yang merupakan sepupu dari Hektor bernama Briseis. Dia ditangkap oleh pasukan Achilles saat bersembunyi di kuil Apollo. Para raja Yunani kemudian berkumpul untuk memberikan hadiah spesial pada Raja Agamemnon atas kemenangan mereka merebut pantai Troya. Achilles dipanggil Agamemnon yang menuntut bergabung bersama mereka. Melihat kedatangan Achilles, Agamemnon meminta raja lainnya untuk meninggalkan mereka berdua. Mereka yang tidak pernah akur kembali bertengkar kecil di sana. Achilles yang tidak mengakui Agamemnon sebagai raja, ia pun sedikit marah, lalu berkata sejarah, di mana yang akan diingat itu para raja dan bukan prajuritnya, mengingat pesisir pantai Troya yang telah dimenangkan oleh Achilles. Not soldiers. I'll build monuments to victory on every island of Greece. Afarius. Spoils of war. No argument. Seketika Achilles menjadi sangat marah ketika mengetahui Agamemnon mengambil Briseis darinya. All my time is done. Di tempat terpisah di kerajaan Troya, para kerabat keluarga dan pendeka berkumpul dalam upacara kematian para pasukan yang gugur dalam peperangan. Setelah itu, Raja Priam berkumpul bersama para pejabat tinggi kerajaan, termasuk kedua anaknya yaitu Pangeran Hektor dan Paris. Di sana Panglima Perang memberitahunya bahwa besok mereka akan memenangkan peperangan itu karena mereka memiliki pemanah terbaik di dunia dan ia juga memiliki Hektor yang memiliki pasukan hebat. Hal itu juga diyakini oleh sang pendeta bahwa peperangan besok mereka akan mendapatkan kemenangan besar. Setelah dia mendengar cerita dari dua orang petani yang melihat seekor elang terbang mencengkram ular, di mana hal itu dia yakini sebagai pertanda dari Apollo yang merupakan dewa mereka. Namun Hektor meragukan ramalan itu. Dia menyaksikan prajurit Yunani menghina dan memenggal patung Apollo. Namun Apollo tidak menghukum mereka. Lalu Paris memberitahu mereka bahwa tidak akan ada perang karena dia tidak mau lagi melihat prajurit tewas karena dia. Besok dia akan menantang Menelaus bertarung untuk mendapatkan Helen. Keesokan harinya terlihat pasukan Yunani bergerak menuju Troya. Namun pasukan Achilles memutuskan untuk tidak ikut dalam peperangan karena menganggap Agamemnon memperlakukannya tidak adil dan tidak menghargainya termasuk mengambil Briseis darinya. Pasukan Troya dan pasukan Yunani kemudian bertemu di luar tembok Troya. Sementara Achilles dan pasukannya hanya menyaksikan dari kejauhan. Seperti biasa, sebelum memulai peperangan, perwakilan dari masing-masing pasukan bertemu untuk melakukan perundingan dengan harapan peperangan dapat dihindari. Agamemnon meminta agar mengembalikan Helen, dan Troya harus tunduk kepada perintahnya, juga bersedia berperang untuknya kapanpun dia butuhkan. Mendengar hal itu, tentu saja Hektor menolaknya. Lalu untuk menghindari peperangan, Paris menawarkan untuk bertarung duel dengan Menelaus. Dengan kesepakatan, yang menang akan mendapatkan Helen dan perang pun berakhir. Mendengar hal itu, Agamemnon menolaknya. Menurutnya kesepakatan itu tidak cukup baginya. Karena dia hanya mau menaklukkan dan menguasai Troya. Namun, Menelaus membujuknya, meminta izin untuk memenuhi permintaan Paris karena dia sangat ingin membunuhnya. Lalu setelah itu Agamemnon boleh memerintahkan untuk menyerang. Dan pertarungan pun dimulai. Sepertinya lawan tidak seimbang nih. Pangeran Paris kewalahan melawan Raja Sparta. Sampai-sampai Paris terluka.
Namun sang kakak ikut campur karena tak tega melihat adiknya terbunuh. Seketika itu, Pangeran Hektor menghunuskan pedang ke tubuh Raja Sparta. The fight is over. Melihat adiknya terbunuh, Agamemnon kemudian memimpin serangan, menyerang barisan pasukan Troya. Namun mereka tidak dapat menembus barisan pasukan Troya. Banyak prajurit Yunani tewas oleh pasukan pemanah dari dinding Troya. Para prajurit Troya di lini depan dengan mudah membantai mereka yang sudah terluka terkena panah. Prajurit kemudian melakukan serangan balik menyerang pasukan Yunani, membantai mereka tanpa ampun. Odysseus kemudian meminta Agamemnon agar memerintahkan pasukannya untuk mundur. Jika tidak, maka mereka akan dibantai habis oleh prajurit Troya dan mereka akan kehilangan banyak pasukan. Mereka pun akhirnya harus mundur kembali ke kapal mereka. Di malam harinya, prajurit Yunani yang gugur dikremasi di kamp Yunani. Lalu Agamemnon berdebat tentang mengapa mereka kalah dalam pertempuran. Odysseus mengatakan bahwa perselisihannya dengan Achilles menyebabkan curang. Moral prajurit mereka jatuh karena akhirnya seseorang yang mereka andalkan dalam pertempuran itu tidak ikut berperang bersama mereka. Penasehat memberitahunya bahwa Achilles menginginkan Briseis. Agamemnon berkata dia boleh mengambilnya karena dia belum menyentuhnya sama sekali. Ternyata Briseis berada di barak prajurit. Achilles lalu menyelamatkan Briseis dan membawanya ke kampnya. Ia membersihkan lukanya dan memberinya makan. Tampaknya Achilles memiliki perasaan kepadanya. Dia jatuh cinta dan sangat menyayanginya. Di pagi harinya, Achilles memutuskan menarik pasukannya untuk meninggalkan Troya. Di kemudian hari, Odysseus ditemui kembali oleh seseorang yang datang dan memintanya kembali bergabung dengan mereka untuk berperang melawan Troya. Namun akhirnya, ia tetap pada keputusannya yang lebih memilih untuk kembali pulang ke Yunani besok pagi. Namun, keputusannya itu ditentang oleh sepupunya. Patrocius menganggap Achilles menghindari peperangan, mengkhianati Yunani, dan membiarkan mereka dikalahkan oleh Troya. In all my years to come, may my heart never turn as black as yours. Someone has to lose. Di saat yang sama di Troya, Raja Priam yang bersama para pejabat tinggi kerajaan, termasuk Pangeran Hektor, diberitahu oleh sang pendeta bahwa kini saatnya menghancurkan prajurit Yunani, karena para dewa sedang berada di pihak mereka. Hal itu juga diyakini oleh panglima perangnya yang mengatakan bahwa saat ini moral prajurit Yunani sedang jatuh. Serang mereka dan habisi mereka secepatnya. Namun Hektor keberatan. Dia lebih memilih untuk bertahan dan menunggu pasukan Yunani menyerang mereka. Dia kemudian memerintahkan menyiapkan pasukan Troya untuk menyerang dan merebut kembali pantai Troya saat fajar. Pasukan Troya berkekuatan penuh meluncurkan serangan mendadak di waktu fajar. Tampaknya serangan mereka membuat pasukan dari Yunani diambang kekalahan. Lalu, tiba-tiba muncul bersama pasukan medannya. Para prajurit Yunani pun bersorak-sorai meneriakkan namanya. Semangat bertempur mereka pun kembali dan memimpin mereka maju ke peperangan. Hektor pun akhirnya kembali bertemu dengan Achilles dan bertarung duel. Dengan mudah, Hektor menumbangkan Achilles. Pasukan Achilles seketika terpana melihat Achilles dengan mudah dikalahkan. Ketika Pangeran Hektor membuka penutup kepalanya, deng-deng, apakah itu benar Achilles? Semudah itukah mengalahkan dia? Ternyata itu bukan Achilles, melainkan Patrocius, sepupunya yang sangat disayangi oleh Achilles. Semua terdiam dan merasa tak enak hati. Setelah kematian Patrocius, Hektor mengakhiri pertempuran ini. Achilles sedang tidur di saat pertempuran terjadi. Atau dah anda mah meni bobo wae, meni hobi, ari bobo jeung istri ter. Dia kecewa dan marah.
karena pasukannya mengacuhkan perintahnya untuk tidak ikut berperang. Namun dia diberitahu bahwa terjadi kekeliruan, di mana mereka mengira Patricius itu adalah Achilles, karena Patricius memakai baju baja dan peralatan perangnya, dan bahkan bergerak seperti Achilles. Achilles mencari sepupunya. He wore your armor, your shield. Dia diberitahu bahwa sepupunya telah tewas di pertempuran itu dan terbunuh oleh Hektor. Di malam harinya, Achilles mengkremasi sepupunya yang disaksikan oleh seluruh prajurit Yunani dan para raja termasuk Agamemnon. Di pagi harinya, Achilles bersiap-siap dengan mode tempurnya. Dengan penuh rasa dendam, Achilles bergegas. Namun di saat itu, Achilles dicegat oleh Briseis, namun dia mengacuhkannya. Bagi Achilles, balas dendam membunuh Hektor adalah prioritas utamanya saat ini. Akhirnya, Achilles mendekati gerbang Troya, seorang diri untuk menuntut balas dendam dan amarah. Dia menerimakan nama Hektor berkali-kali untuk mengajaknya bertarung duel. Hector! Para prajurit bisa saja menyerang Achilles saat itu. Namun, sebagai seorang ksatria sejati yang memiliki nama besar, Hektor memutuskan untuk menghadapi Achilles sendirian. Hektor kemudian keluar gerbang dan menghadapi Achilles. I'll make a pact with you. Pertarungan pun dimulai. Hektor yang dikenal dengan kesatria tangguh tentu saja tidak mudah dikalahkan. Namun Hektor pun tumbang dengan tombak di bahunya dan Achilles pun mengakhirinya dengan menusukkan pedang di jantungnya. Achilles kemudian mengikat tubuh Hektor ke bagian kereta kudanya dan menyeret mayat Hektor kembali ke pantai Troya. Di malam harinya, Raja Priam menyelinap masuk ke dalam kemah Achilles, memohon padanya untuk mengembalikan jasad Hektor kepadanya, agar dia bisa berikan pemakaman yang layak untuk putranya di kerajaan Troya. Lalu Achilles menjanjikan 12 hari perdamaian untuk upacara pemakaman Hektor, dan mengatakan kepada Priam bahwa putranya itu adalah prajurit tertangguh yang pernah ia hadapi. Briseis pun lalu bertemu Priam. Achilles membebaskan dan memintanya ikut bersama Priam. Mengetahui Achilles menjanjikan 12 hari perdamaian untuk upacara pemakaman Hektor, tanpa seizinnya Agamemnon marah dan menginginkan segera untuk menyerang Troya. Namun dia diberitahu, meskipun begitu dinding kerajaan Troya tetap saja tidak akan mudah untuk mereka tembus. Mereka harus memikirkan strategi khusus untuk bisa masuk ke dalam kerajaan. Setelah melihat pahatan kuda oleh seorang tentara Yunani, Odysseus kemudian memiliki ide dan rencana untuk menyusup masuk ke Troya. Singkat cerita, 12 hari kemudian, seorang mata-mata Troya memberitahu Raja Priam bahwa pasukan Yunani telah meninggalkan pantai Troya. Mereka tiba di sana menemukan beberapa jasad prajurit Yunani yang tewas karena terkena wabah, yang diyakini oleh pendeta bahwa mereka dikutuk oleh dewa Apollo. Di sana mereka juga menemukan sebuah kuda raksasa yang terbuat dari kayu. Menurut pendeta, kuda raksasa ini adalah persembahan pasukan Yunani untuk Poseidon, dewa laut, agar mereka bisa selamat mengarungi laut untuk kembali pulang ke Yunani. Dia juga meminta Raja Priam untuk membawa kuda itu ke kerajaan Troya sebagai hadiah kemenangan. Mendengar hal itu, Paris menolaknya dan meminta ayahnya untuk membakarnya. Mereka pun membawa kuda raksasa itu masuk ke dalam kerajaan Troya dan merayakan kemenangan mereka atas kekalahan pasukan Yunani. Di saat yang sama, di tengah malam saat kota Troya tertidur lelap, beberapa pasukan Yunani terlihat menyelinap keluar dari kuda kayu raksasa itu yang dipimpin oleh Achilles dan Odysseus. Mereka membantai semua prajurit penjaga gerbang yang sedang tertidur dan penjaga yang sedang patroli di atas gerbang. Mereka membuka pintu gerbang dan memberi sinyal kepada pasukan Yunani lainnya yang berada di luar gerbang.
Puluhan ribu pasukan Yunani lainnya pun masuk ke dalam kerajaan dan membantai semua pasukan dan penduduk Troya. Para prajurit Troya pun mencoba untuk mempertahankan kerajaan mereka, namun gagal, mereka semua tewas dibunuh. Para pasukan Yunani kemudian menjarah semua harta kerajaan, menghancurkan dan membakar seluruh kota. Raja Priam yang menyaksikan hal ini pun terlihat hanya bisa menangis dan menyesal. Achilles terus mencari Briseis. Sementara istrinya Hektor, Helen, Paris, dan beberapa orang berlari masuk ke terowongan rahasia. Paris diberitahu bahwa Briseis tidak bersama mereka. Raja Priam pun kemudian terbunuh di tangan Agamemnon. Briseis yang sedang berdoa kemudian diserang dan ditangkap oleh Agamemnon. Agamemnon pun tewas di tangan Briseis. Dua orang prajurit Yunani lalu menyerang Briseis, namun Achilles pun datang dan membunuh mereka. Paris yang dendam dengan Achilles karena telah membunuh kakaknya, Hektor, melesatkan anak panahnya tepat mengenai tumit Achilles. Ngilu. Yang disusul beberapa anak panah di dadanya. Achilles pun akhirnya roboh dan tewas. Troy akhirnya diambil alih oleh pasukan Yunani. Upacara pemakaman akhirnya dilakukan di reruntuhan Troya. Keesokan harinya, Odysseus, sahabat Achilles, secara langsung mengkremasi tubuhnya. Dan film pun berakhir. Film ini diakhiri dengan kata-kata dari Odysseus. Biar mereka mengatakan aku berjalan bersama raksasa. Manusia jatuh dan bangun seperti gandum di musim dingin. Tapi nama-nama ini tidak akan pernah mati. Biarkan mereka bercerita. Aku hidup di zamannya Hektor sang penakluk kuda. Biarkan mereka bercerita, aku hidup di zamannya Achilles. Oke, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good, fill my head full of every single doubt, yeah. Please say any negative thoughts, I pop off when I hear people say I cannot. I get off to the thought of proving everyone wrong, I won't stop to the top, so you better back off again.